Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat wal afiah, sehingga seperti biasa kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah di siang hari ini fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban khatib adalah berwasiat kepada para jamaah, tentu wabil khusus saya pribadi. Marilah kita bersama-sama dengan bismillah nawaitu yang baik adalah meningkatkan kualitas iman kita, yaitu takwa Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada hari ini berada di bulan Safar 4 Safar 1446 Hijriah atau bersamaan dengan 9 Agustus. Maka melalui mimbar yang mulia ini akan kami sampaikan memperingati atau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melontarkan kalimat mata sta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka? Dikutip dalam kitab Al-Wilayah 'alal Buldan fi Asri Khulafair Rasyidin. Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri kita. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri atau defensif, bukan perang dengan motif asal menyerang atau ofensif. Hal ini pula yang dilakukan para ulama, para santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu.
perjuangan mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya. Al-Quran bahkan secara tersirat mensejajarkan posisi agama dan tanah air. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang pakar ilmu tafsir yang tentu sudah tidak asing lagi, kita semua kenal siapa mereka, beliau adalah Kiai Haji Quraisy Shihab, pun menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Maka tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan amar ma'ruf nahi dan munkar. Maksudnya adalah silahkan kita merayakan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai hiburan-hiburan, asal jangan hiburan yang berbau maksiat. Kenapa? Karena itulah yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah murka, maka Allah turunkan bencana, musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Kemarau panjang, belum lagi kadangkala tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang. Dampaknya orang-orang yang tidak melakukan maksiat yang paling banyak terkena imbasnya justru dengan mengenang hari jadinya kita
rayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, kita banyak mengenang jasa para pejuang. Mereka yang sudah mengorbankan harta benda, bahkan nyawanya sekalipun. Itu semua demi anak cucu kita semua. Alangkah baiknya kita isi acara dengan kirim doa bersama. Dengan harapan apa? Semoga orang-orang yang telah mendahului kita ditempatkan di sisinya dan dijadikannya kuburannya raudhah min riyadil jinan, atau taman di antara taman-taman surganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah barangkali sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan agar menjadi satu bahan renungan buat kita semua, karena kita inilah termasuk anak cucu kita yang dapat menikmati jerih payah para pejuang-pejuang telah mendahului kita semua. Untuk itu jangan salah kaprah, jangan salah menggunakan, dan jangan salah cara mensyukurinya, tapi renungkanlah semua bisa terjadi ini berkat orang-orang terdahulu. Maka oleh sebab itu, mari kita menjadi bahan renungan buat kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini insya Allah bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرأي والرأي واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.